Ya pemirsa, kita beralih ke konferensi pers yang akan digelar oleh BPOM mengenai hasil penelusuran dari peredaran obat berikut ini. Dikonsumsi dan dugaannya adalah ternyata ada sebagian yang melebihi ambang batas. Kami ingin semua sama-sama ini bukan menjadi masalah BPOM, menjadi masalah Polri, menjadi masalah Kemenkes, tapi menjadi masalah bersama ya, agar ini bisa diselesaikan, masyarakat mendapatkan kepastian obat-obat mana yang layak dikonsumsi dan mana yang tidak dikonsumsi, dan sesegera mungkin mampu memberikan pencegahan agar ini tidak terulang kembali. Demikian dari Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih Bu Badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit, mungkin tadi masih kurang jelas karena ada pertanyaan juga dari pihak Yarindonya Fartama sendiri ya tentang apa kesalahannya. Tadi saya mengulang lagi nih, saya ingin mengulang kembali. Satu kesalahan atau pelanggaran dari Partai Yarindo Farmatama ini ya. Kalau yang PT Universal ya, tapi nggak disampaikan di sini. Kan nggak harus ada di sana ya. PT Universal juga kesalahannya sama ya. Sama sebetulnya ya, semuanya sama sebetulnya ya, karena memang kaitannya dengan kesakitan dan kematian dari gagal ginjal ini juga sedang dicari, tapi ada melihat dari indikasi yang ada yang memang ada keterkaitan ya, walaupun tentunya kalau mengatakan semua kondisi semua kasus gagal ginjal dikaitkan dengan obat itu belum bisa kita melangkah ke sana, harus ada satu kajian epidemiologi secara khusus. Namun dari setiap kasus per kasus ya, obat yang TMS kemudian kita lihat lagi penelusuran dikaitkan dengan pasien, itu kita bisa mengambil kesimpulan ya, tentunya dengan kondisi melihat dari konsentrasi kadar EGD-EG-nya yang sangat tinggi, yang berarti bukan hanya pencemaran tapi dari sumber bahan bakunya memang sudah mengandung bahan EGD-EG pencemar yang sangat tinggi. Jadi bukan pencemaran lagi tapi memang sudah keracunan begitu ya, racun yang sudah memenuhi bahan baku. Tadi ya, kesalahan atau pelanggaran PT Yarindo Farmatama. Pertama, menggunakan bahan baku obat tidak memenuhi syarat. TMS tadi ya, istilah TMS tidak memenuhi syarat, dengan cemaran EG di atas batas aman sehingga produk menjadi TMS tidak memenuhi syarat. Tidak melakukan kualifikasi pemasok supplier bahan baku obat, termasuk tidak melakukan pengujian bahan baku obat untuk parameter cemaran EG dan DEG. Ketiga, tidak menggunakan metode analisa untuk pengujian bahan baku sesuai dengan kompendia yang terkini. Referensinya ya, reference yang terkini. Produk PT Yarindo Flurin DMP Syrup bukti menggunakan bahan baku propilen glikol yang mengandung etilen glikol sebesar 48 mg per mililiter ya, syaratnya kurang dari 0,1 mg per mililiter. Itu saya pertegas lagi saja ya untuk melihat kaitannya dalam hal ini ya. Saya kira demikian ya. Silakan dari pertanyaan mungkin kita bisa kembangkan. Satu-satu. Sebutkan nama dan medianya. Selamat siang, saya Zizu dari detik.com. Buat Bu Penny, pertama, apakah sudah ada penjelasan dari supplier terkait pergantian bahan baku ini? Apakah mungkin karena harganya murah jadi mereka melakukan pergantian bahan baku, atau seperti apa penjelasan dari pihak supplier? Yang keduanya pihak supplier baik dari Yarindo dan Universal, Unibaby mengatakan mereka tidak menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol di dalam produk mereka. Apakah ada tanggapan terkait hal ini, Bu? Karena baru-baru ini juga mereka mengeluarkan statement terkait hal tersebut. Yang ketiga, boleh tahu Bu dari mana saja pemasok propilen glikol ini, dari negara-negara mana saja yang tadi disebutkan tercemar? Dan apakah ada penindakan nanti ke supplier tersebut? Terima kasih. Nanti kalau ada yang tidak terjawab silakan ditambahkan ya. Jadi pada intinya tadi sanggahan bahwa tidak menggunakan etilen glikol atau dietilen glikol, tentunya karena itu adalah cemaran ya. Bisa saja mereka tidak menggunakan etilen, tapi mereka menggunakan polyethylene glikol atau propilen glikol, PEG atau PEG atau PEG yang ada kandungan EG dan DEG-nya. Dan kami sudah mendapatkan bukti dengan melakukan sampling dan pengujian bahwa jauh melebihi standar yang seharusnya. Harusnya dibolehkan ada EG DEG dalam pelarut yang digunakan tersebut 0,1. Tapi ini tadi kan berapa tadi? 48 ya, Yarindo bahan baku ya sampai 48. Harusnya 0,1, ini 48.
Jadi sangat tinggi ya. Apakah dimungkinkan ada penggantian? Ya, kalau berdasarkan apa yang dapat dalam catatan kami ada penggantian, gitu ya. Jadi nanti kita akan telusuri dan buktikan lagi, ya. Ada penggantian karena tidak sesuai dengan apa yang ada dalam catatan yang mereka laporkan dalam certificate of analysis yang mereka laporkan pada saat mereka melaporkan untuk mendapatkan izin edar. Itu misalnya salah satu ya. Jadi ada kemungkinan mereka mengganti ya, dan ini akan jadi bahan untuk penyidikan lebih lanjut. Yang lainnya apa pertanyaannya? Itu kan dari Thailand ya. Kan tadi disampaikan kan, produsennya adalah Dow Chemical yang di Thailand. Ya, jadi negaranya ya Dow Chemicalnya sumbernya Amerika, tapi kalau itu kayaknya jalurnya dari Thailand. Udah bisa diketahui belum? Sudah ya, dari Dow Chemical Thailand, jadi dari Thailand. Ya, perusahaannya sih multinasional besar ya. Ya itu nanti Pak Bareskrim nanti, karena ini kan penelusuran ke atas ya, itu nanti apakah akan ada penindakan ya bersama dengan kepolisian. Nanti silahkan ditambahkan. Ada lagi? Mohon menambahkan Pak. Untuk ya yang lain. Satu lagi ya. dari mana? Ya, selamat sore. Saya Yandi dari Liputan 6. Kan sudah ada 2 perusahaan yang terbukti melebihi ambang batas. Yang satu di Medan kalau nggak salah, sama satu lagi di Ya, ini dia pemirsa konferensi pers yang digelar BPOM ini yang menyampaikan bahwa BPOM telah menindak sejumlah produsen obat imbas ditemukannya kandungan etilen glikol atau EG maupun dietilen glikol atau DEG. Kandungan etilen glikol dan dietilen glikol ini ditemukan dalam obat sirup yang diduga menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada anak. Tadi Ketua BPOM Ibu Penny menyampaikan beberapa hal, salah satunya telah melakukan penindakan terhadap beberapa perusahaan yang dianggap melanggar. Apa ini? Menarik, menghentikan produksi, menghentikan peredaran, berarti dicabut. Menghentikan produksi kalau sudah dicabut cara produksi obat yang baiknya untuk sediaan ini berarti produksi sudah berhenti. Ya, berhentikan produksi, menghentikan peredaran, izin edarnya ditarik, segera harus kita lakukan. Ya, dengan komposisi yang ada di dalam produk itu sangat mengkhawatirkan. Jadi segera ditarik semuanya, berhenti produksi dan peredaran. Khusus untuk cairan oral belaktam itu ya. Ya, khusus untuk cairan oral karena untuk CPOB itu untuk spesifik sediaan tertentu. Ya, ini adalah untuk sediaan cairan oralnya dihentikan. Ya, izin untuk produksinya. Saya kira untuk produksi yang lain masih jalan ya. Masih produksi lain, tapi ini khusus untuk ini karena memang indikasinya temuan ada di sini kan. Satu lagi dari Kompas. Selamat sore Bapak dan Ibu. Saya Intan dari Harian Kompas. Saya ada beberapa pertanyaan, mungkin yang pertama untuk Bu Penny. Oh ya, sudah jelas. Mungkin yang pertama pertanyaan untuk Bu Penny. Pertama Bu, sebenarnya boleh nggak sih Bu dijelaskan lagi sebenarnya bagaimana sih Bu proses baik untuk perusahaan begitu, misalnya apakah memang harus ada pelaporan sejak awal, ada perubahan sampai akhirnya seperti apa untuk mencegah terjadinya seperti ini lagi begitu? Nggak kedengeran. Pelan-pelan sama ini coba. Ya. Sudah jelas? Ya. Baik. Jadi yang pertama Bu Penny, apakah boleh dijelaskan secara rinci sebenarnya bagaimana sesuai dengan aturan tuh yang harus dilakukan perusahaan seperti apa? Tadi kan mungkin ada empat pelanggaran tadi yang tadi Bu Penny sudah sampaikan untuk perusahaan itu sebenarnya seperti apa yang memang seharusnya sampai akhir produksi. Dan kemudian tuh yang kedua, pergantian dari bahan baku ini sudah dilakukan oleh perusahaan sejak kapan? Jadi mungkin kan itu bisa jadi penjelasan juga masyarakat. Dan kemudian Bu, yang kedua, maaf untuk Bapak dari Bareskrim, Pak, ketika memang terjadi seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah memang industri atau ada pihak lain yang mungkin kan ini kan memang terlepas dari apakah memang harus ada pengawasan seperti itu sampai nanti di akhir di perdagangan ini seperti apa? Ini siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk ketika terjadi temuan dan pelanggaran seperti ini? Terima kasih. Oke, saya jawab ya. Tadi jawabannya saya merefer ke sistem jaminan keamanan dan mutu tersebut ya.
Di dalam sistem jaminan keamanan dan mutu itu lingkupnya sangat luas ya, dan itu pun terjadi dari hulu ke hilir, dari mulai bahan baku masuk sampai dengan penggunaan konsumsi di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu aktornya banyak sekali. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah produsen ya. Pada saat produsen perusahaan ya, itu industri farmasi diberikan cara produksi obat yang baik. Nih, cara memproduksi obat yang baik, CPOB sertifikat. Di dalamnya ada ketentuan. Misalnya dikaitkan dengan bahan baku ya, sebagaimana yang dilanggar oleh dia ya, harus menggunakan bahan baku yang memenuhi standar. Khusus untuk bahan tambahan pelarut ini misalnya 0,1% dibolehkan ada kandungan EG dan DEG pencemar, sebagai pencemar 0,1% ya. Dan untuk memastikan setiap mereka membeli dari produser, dari distributor dari bahan tambahan tersebut, mereka harus punya keyakinan, memvalidasi, bahkan melakukan pengujian sendiri. Bahkan sebelumnya pun juga mereka harus menginspeksi, datang sendiri ke pemasoknya. Benar nggak pemasoknya juga mempunyai CPOB ya, harusnya kan, karena dia produksi dan CDOB ya, distributornya. Jadi mereka harus betul-betul juga memenuhi ketentuan sebagai distributor. Artinya sebagai distributor ya memenuhi CDOB. Cara distribusi obat yang baik adalah memastikan bahwa produk yang dijual itu adalah misalnya pharmaceutical grade gitu ya. Jadi si produsen yang membeli dari satu distributor harus memastikan bahwa itu adalah pharmaceutical grade dengan melakukan inspeksi ke sumbernya dan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa quality control yang harus mereka lakukan, pastikan tidak ada pencemaran dan pharmaceutical grade ya, karena memang akan ada perbedaan harga yang menyolok sekali antara yang pharmaceutical grade dengan yang industrial grade yang bisa aja digunakan untuk pelarut cat, pelarut dan lain-lain, mungkin lebih murah karena tidak harus melalui sistem purifikasi yang levelnya tinggi sehingga akan sangat mahal, akan relatively mahal dibandingkan pharmaceutical grade dengan industrial grade. Nah, itu adalah juga kalau ada kejahatan ya bisa dilihat di sana gitu. Nah, kesalahan-kesalahannya sudah terbukti di sini ya, dan juga apabila ada kondisi di mana mereka mengganti ya, suppliernya diganti misalnya atau formulasinya mau diganti, itu harus dilaporkan ke Badan POM dan mendapat izin. Laporkan, diverifikasi lagi oleh Badan POM dan ada izin lagi, karena itu termasuk dalam perubahan ya, variasi minor ya dari suatu produksi obat. Jadi memang harus ada izin baru lagi, dan itu tidak dilakukan dalam hal ini mereka ya. Itu yang dikaitkan dengan hal tersebut. Tugasnya Badan POM tentunya melakukan pengawasan seperti tadi ya, memberikan cara produksi obat yang baik, memberikan izin edar, dan melakukan inspeksi selalu. Sehingga kami juga punya catatan industri farmasi itu berdasarkan karakternya mereka adalah quality controlnya baik atau tidak, kita ada level maturitasnya ya. Dan masuk ke level maturitas mana, itulah kita bisa menentukan berapa kali kita inspeksi ya. Untuk yang maturitasnya rendah, sering melakukan pelanggaran, dan kebetulan memang PT Yarindo ini rekam jejaknya memang banyak sekali pelanggaran ya. Demikian juga yang dua yang lain, dan termasuk nanti PT Afi Farma ini juga termasuk kategori yang banyak melakukan pelanggaran. Jadi saya kira kami dalam hal ini juga perlu menyampaikan apresiasi. Industri-industri tidak semua dalam kategori ini ya. Banyak industri-industri yang kepatuhannya juga bagus, quality controlnya baik, dan itu terbukti produknya juga aman ya, walaupun menggunakan pelarut tersebut, karena pelarut tersebut kan juga memang pelarut yang memang secara umum digunakan di dunia produksi obat secara internasional. Namun kalau dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, quality control yang baik, bahan baku pemasukannya juga betul-betul dalam kendali Badan POM. Saat ini kan pemasukannya tidak dalam kendali Badan POM, jadi tidak ada pemeriksaan di awal ya melalui SKI Badan POM, dan itu juga permasalahan yang akan kita benahi dikaitkan dengan tentunya sistem jaminan keamanan mutu dari hulu ke hilir yang gap-gapnya perlu kita perbaiki gitu. Oh, itu penelusuran, lagi dalam penelusuran ya Pak ya. Kapan ada penggantian dan sebagainya nanti akan keluar pada saat nanti sudah jelas dalam gelar perkara dan lain-lain ya. Akan lebih jelas lagi. Sedang dalam penelusuran. Silakan Pak, tadi ada pertanyaan. Ada tambahan? Terima kasih, tadi tanya untuk yang bertanggung jawab siapa ya. Nanti mungkin kita akan melakukan, ini sedang dalam proses, kita melakukan penelusuran
dan yang paling penting adalah memang tindakan awal ini yang dilakukan kami bersama-sama, termasuk yang dilakukan oleh Balai POM adalah tindakan pencegahan agar ini juga menarik produk dan segala macam adalah tindakan pencegahan yang utama biar tidak ada korban yang berikutnya. Namun demikian, siapa yang bertanggung jawab? Ini kita akan semua kita lakukan investigasi, ya, karena kita mendasari beberapa undang-undang yang tadi disampaikan Ibu Kepala Badan, ya, pasal 196. Nanti kita mengurut lagi, apakah undang-undang perlindungan konsumen masuk, ada undang-undang perdagangannya masuk, ya, apakah diimpor secara legal atau tidak, ya. Kemudian nanti telusuri semuanya, termasuk adalah hal bagaimana nanti ke depan hasilnya, ya. Karena di sini juga ada informasi bahwa ada yang meninggal, ini sedang ditelusuri di Jogja, yang ternyata tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti yang disebutkan. Nanti kita akan cek apakah ada obat-obatan baru. Ini akan berkembang terus, ya. Kita semua inginkan bahwa keluarga pasien pun bisa terbuka dengan kondisi yang ada, bisa memberikan informasi obat-obatan, apakah obat-obatan sama dengan yang ada di depan kita, ada yang disebutkan di media, apakah ada obat-obatan baru. Artinya bahwa kami akan melakukan investigasi secara komprehensif. Tentunya apa yang sudah kita lakukan akan kita secepatnya lakukan gelar perkara bersama-sama, segera ditingkatkan. Masalah penanggung jawab. Kalau misalnya di situ adalah kesalahan daripada produksi, tentunya korporasi yang melakukan produksi harus dimintain pertanggungjawaban. Apabila ada perorangannya, ya kita harus meminta pertanggungjawabkan secara perorangan. Apabila ada yang lain-lain, ternyata ada yang perlu bertanggung jawab, ya ini kita juga harus semuanya bertanggung jawab. Nah, kita akan telusuri bersama, nanti kita akan informasikan berikutnya. Terima kasih. Saya kira cukup. Mari kita lanjutkan dengan Sebagai penutup kami hanya mengingatkan, ya, melihat peristiwa ini, ya, saya kira yang menjadi penting bagi Badan POM untuk merespon cepat terkait dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Yang ini adalah efek samping obat, ya, tapi sayangnya ini efek samping obat yang lebih dari hanya alergi gitu, tapi efek samping obat yang memberikan kesakitan dan berat dan juga memberikan kematian. Jadi ini sangat penting sekali kami mengingatkan untuk seluruh masyarakat, satu, hanya membeli obat, ya, di jalur yang formal, ya, di apotek, toko obat yang sudah memiliki izin, dan sebaiknya jangan membeli di online kalau untuk obat, ya. Obat keras sudah jelas dilarang. Dan obat yang bebas, ya, bebas terbatas ini kategorinya, ya. Over the counter juga hati-hati, ya, karena produk yang TMS dengan konsentrasi tinggi ini, salah satu, ya, Uni Baby itu diperjualbelikan online, ya, mungkin juga karena harganya murah. Jadi jangan membeli kalau obat berdasarkan harga saja, ya, dan hati-hati membeli online hanya di platform yang sudah memenuhi persyaratan penyelenggara sistem elektronik kefarmasian, ya, itu yang sudah divalidasi oleh Kementerian Kesehatan. Silakan membeli di platform sedemikian, ya. Kedua, selalu mencatat obat, ya, apakah yang digunakan di rumah ataupun juga pada saat ke rumah sakit, masuk dalam perawatan rumah sakit, dicatat sampai ke batch-nya. Dan nanti kalau ada kejadian ini, segera kami ada sistem yang namanya monitoring efek samping obat, MESO. Cara online itu memang sudah di set up di fasilitas pelayanan kesehatan, menjadi kewajiban dari para tenaga kesehatan untuk mengisi, segera melaporkan. Jadi kalau ada kejadian sakit itu langsung teringat saja obat dulu. Catat obat yang sudah dicatat sampai ke batch itu dilaporkan segera ke Badan POM, sehingga Badan POM bisa merespon cepat dan segera lebih cepat lagi penarikan, ya, dan penyegelan dari produk-produk yang ada kemungkinan ada keterkaitannya untuk sementara, begitu, ya. Dan ya begitu saya kira, ya, dicatat dan nanti dilaporkan segera. Demikian, terima kasih atas perhatian semua. Selamat siang, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya itu dia tadi pemirsa, BPOM menggelar konferensi pers terkait hasil penindakan terhadap industri farmasi nakal lantaran tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BPOM. BPOM juga telah melakukan penindakan terhadap produsen-produsen ataupun industri farmasi nakal tersebut karena ditemukan adanya kandungan etilen glikol, EG maupun dietilen glikol. Kandungan EG dan DEG ini ditemukan di dalam obat sirup yang diduga ada kaitannya dengan kasus gagal ginjal akut yang kasusnya ini, angkanya ini cukup banyak memakan korban jiwa. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.